Oke adik-adik, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Pagi ini kita akan coba kuliah lagi, mungkin terkait materi yang terakhir ya. Materi yang terakhir tentang pengkondisian sinyal ya. Kemarin sih pernah ya waktu di bab-bab awal kita bahas. Tapi ini sekarang yang lebih rinci ya jadi ya tentang pengondisian sinyal ya. Nah ini erat sekali kaitannya dengan sistem elektronik, sensor dan transducer ya. Kenapa kita ke sensor dan transducer ya? Karena kemarin kita udah coba beberapa sensor ya, beberapa enggak, dua sensor ya, sensor arus dan tegangan. Nah itu untuk dikontrol. Nah sekarang bagaimana kita menggunakan beberapa sensor ya. Jadi biar adik-adik ada pengenalan ya. Karena kuliah kita ini berkaitan sedikit dengan sensor dan transducer yang ada di lapangan nanti ya. Jadi kontrolnya sedikit pendahuluan ya tentang sistem pengolahan walaupun kita nggak pakai mikroprosesor ya, nggak ngambil kuliah mikroprosesor, nanti ini mungkin jadi batu loncat ya buat kuliah yang lain. Nah di sini ada sensor, ada pengkondisian sinyal, terus ada mengolah mikroprosesornya atau mikrocontroller ya. Mikrocontroller kita bisa mengolah ya. Ini jadi ada pengontrolan di sini. Pengontrolannya di sini ada beberapa jenis sensor ya. Ini ada MEMS gyroscope ya. MEMS gyroscope ya. Jenis sensornya ini termasuk sensor kimia dan fisika ya. Di sensor fisikanya ini mendeteksi suatu besaran yang dari hukum-hukum fisika ya, seperti sensor cahaya, gaya, kecepatan, percepatan maupun suhu yang sensor giroskop ya. Biasanya sensor giroskop ini ada di HP kalian ya, udah ada giroskopnya nih. Sensornya ini biasa sudah banyak sekali di HP-HP yang kalian ya. Nah ini ada jenis-jenis dari sensor. Nah ini ada sensor kimia sedikit ya. Ini jenis dari sensor suhu apa? Sensor TGS ya, sensor gas. Ini mendeteksi kadar CO yang ada di kimia ya. Ini sensor-sensornya. Ini ada sedikit bagaimana dia sensornya. Kemudian di sini nanti ada sensor proximity, sensor magnet atau sensor sinyal ya. Nah, ini kenapa saya keluarin di sini karena kemarin itu pengenalan. Kalau di sini sekarang ada konsep-konsep rumus-rumusnya ya, bagaimana caranya menggunakannya nih. Ya cukup lengkap ini saya rasa bukunya. Ini ada grafiknya juga, nanti adik-adik bisa unduh ya di lamannya. Ini lumayan ya, pengenalan sensor buat adik-adik yang kerja di industri nanti ya, dibekalin buat yang kerja di industri. Yang kerja di industri itu luas ya, ada industri listrik misalkan, ada industri misalnya adik mau keluar Jawa nanti ya, mau ke Pulau Jawa kerja, nah jadi bisa coba sensor-sensor ini ya, sensor-sensor ini. Nah ini ada sensor TGS sekali ya kegunaannya. Sensor TGS ini nih, sensor TGS ini ukurannya kecil ya, mungkin sebesar ujung kuku kalian nih, sensornya kecil, tidak pernah saya coba. Harganya kalau yang serius ya lumayan. Nah ini ada sensor ini sebelumnya sensor TGS ini meniru ya, kita sebenarnya meniru sensor yang ada di hidung ya, di hidung kita. Tapi bedanya sama yang ada di hidung, yang di hidung kita cuma bisa deteksi bau tapi tidak bisa mengeluarkan besaran fisikanya, besarannya seperti apa. Tapi kalau sensor kimia tentu setelah kita olah dia akan bisa mengeluarkan tegangan seperti yang kita inginkan ya.
apa seperti yang terlihat gitu ya, hasilnya kelihatan berapa ppm ya, part per million. Nah, part per million ini kalau satuan untuk menghitung besaran eh, sensor gas ini ya di dalam satu ruangan ya. Jadi ukurannya per million, berapa per bagian itu, misalnya dia punya sensitivitas berapa meter kubik ya. Nah, itu pakai ppm ya kita ukurnya sensitivitasnya. Nah, di sini ada sensor proximity, magnet, dan sinar. Nah, ini sensor proximity ini biasanya buat deteksi logam ya. Proximity ini merupakan sensor skalar yang mendeteksi adanya target jenis logam dengan tanpa adanya kontak fisik. Biasa buat di bandara nih ada deh ya, lewat ada sensor logam. Nah, terus ada sensor magnet ini, jadi bisa deteksi arah nih ya. Kompas lah gitu ya. Terus mungkin di sini ada sensor sinar, sensor cahaya, fotovoltik. Mungkin ini nanti kalau di jalan-jalan sering lihat ya sensor fotovoltik yang ada di jalan-jalan. Nah, ini dia pakainya. Nah, kemudian ini sensor ultrasonik ya. Sensor ultrasonik ini ada gambarnya ya, sensor ultrasonik ini. Ada sini gambar sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini sensor ultrasonik ini sensor suara ya, sensor suara. Contohnya seperti kelelawar ya, kelelawar sama lumba-lumba. Kelelawar sama lumba-lumba mengeluarkan gelombang frekuensi antara di bawah pendengaran manusia ya, di bawah 20 kHz. Nah, ini sensor ultrasonik ini. Dia bisa menembus dinding ya, sensor ultrasonik ini. Suaranya bisa menembus dinding. Kemudian di sini ada sensor tekanan. Nah, di sini sensor pressure ya, sensor tekanan biasa ini buat timbangan ya. Sensor tekanan nih dia pakai aplikasinya buat timbangan, ukur-ukur berat ya. Nah, ini pakai sensor tekanan nih biar tahu nanti kalau di tempat kerja, oh ini pakai sensor tekanan, pasti pakai sensor strain gauge. Nah, jadi tahu ya aplikasinya buat mana. Ini ada persamaannya, nanti mungkin ada bisa baca sendiri ya gimana persamaannya dipakai. Perubahan tahanan ya nanti, jadi dia punya R ya, resistansi itu berubah terhadap besaran berat ya. Jadi semakin berat resistansinya tentu semakin kecil atau semakin besar ya, tergantung dari sensornya. Itu nanti diolah menjadi yang gerak itu diolah menjadi listrik ya. Listrik itu mungkin dikonversi menjadi bilangan biner ya, dia 1010 kemudian menjadi heksa, mungkin baru kelihatan ya ukurannya seperti apa. Nah, seperti itu paling sedikit tentang sensor tekanan. Sini ada sensor RPM ya. Nah, ini biasa buat motor ya, di kecepatan motor. Motornya mau tahu kecepatan speed motor pakai sensor RPM nih. Sama sensor RPM ini dulu dipakai yang masih jadul ya, apa namanya, meteran yang masih jadul ya, masih pakai sensor RPM. Nah, ini kemudian ini ada sensor encoder nih, encoder decoder nih ya. Ada sensor, ada like sensor dan sensor encoder ini biasanya untuk penyandi ya, digunakan untuk merubah getaran linear atau putaran menjadi sinyal listrik ya. Tapi nanti bisa juga dari sinyal listrik dirubah jadi encoder lagi, decoderin lagi ya. Nah, seperti ini dia ada kode binary, mungkin tidak kita bahas terlalu dalam karena masuk ke kuliah microcontroller. Nah, ini ada sensor suhu. Nah, ini ada sensor sudah grafiknya nih ya, ada sensor suhu. Nanti dia akan berubah ya, tegangan akan dikonversi ke beberapa derajat. Misalnya kita, jadi semakin tinggi tegangan itu, perubahan resistansinya yang ada di
komponennya semakin besar juga Fahrenheitnya. Jadi Fahrenheit ini misalnya ya, Fahrenheit atau degree atau Celsius ya. Jadi semakin tinggi Celsiusnya nanti mempengaruhi tekanan perubahan yang ada di alatnya ya, sehingga linear ya. Linear itu kan harus sudah saya jelasin, linearitas semakin tinggi nilai suatu perubahan maka semakin besar juga outputnya gitu. Jadi sebanding ya, sebanding lurus. Nah itu untuk linear ya. Nah, beda kasusnya sama non linear ya. Nah ini ada jenisnya ya, ada anunya nih, ada materialnya ya, sensitivitas terhadap materialnya. Di sini ada yang jenisnya iron, chromel, copper ya, beda-beda ya, ada platinum, ada copper. Copper ini tembaga ya. Ini daya hantarnya ya. Platinum ya bagus ya. Sensitivitasnya bagus nih. Tapi cuman harganya mahal ya. Biasanya kalau di pasaran pakai copper dan konstantan. Ini ya CU sama NU ini udah cukup, dan daya hantarnya nih kalau copper ini biasanya juga jadi pendingin ya, pendingin laptop itu kan bisa ada copper ya. Heatsinknya terbuat dari copper. Kalau mau pakai platinum ya bagus tapi memang mahal ya. Platinum ada yang di bawahnya lagi, ada apa, aluminium namanya. Aluminium, kromat aluminium itu cuman daya hantarnya nggak bagus ya. Jadi apa hubungannya Pak daya hantar sama pendingin? Pendingin. Nah, jadi kalau daya hantarnya tinggi, daya hantarnya itu kemampuan dia melepas panas ya. Jadi kalau koper itu dia punya tinggi ya melepas panasnya itu. Jadi kemampuan dia mendinginkan atau merubah suhu itu ada gitu. Apa? Melepas suhu, atau menyalurkan suhu ke tempat lain itu tinggi, lebih cepat gitu. Jadi kalau sama aluminium lebih rendah aluminium. Makanya pendingin heatsink itu pakai copper biasanya ya, tembaga. Jadi dia kalau mengeluarkan panas itu lebih cepat, sehingga perubahannya itu jadi lebih cepat. Jadi dinginnya itu lebih cepat ya, lebih lebih gesit gitu. Nah itu makanya kenapa orang pakai aluminium selain harganya murah, harganya terjangkau lah, nggak murah ya, terjangkau. Sama aluminium ya beda jauh harganya kalau di pasaran. Nah ini ada jenis termokopel, ini ada jenis sensor suhu termokopel ya, jenis JTC NTC ya. Di sini ada nih termokopel, di kita nggak ada ya di lab nih termokopel. Ini biasa buat sensor kebakaran ya, jenis termokopel ya. Nah ini ada jenis kelemahan kelebihannya ya. Nah, jadi ada kelemahan kelebihan dari sensor-sensor diri ini. Ada sensor nih, ada kekuatannya, ada kelemahannya, nanti bisa dilihat aja ya. Dari gambar cukup jelas ya saya rasa. Ini ada bentuknya, ada simbolnya nih, ada simbolnya. Nanti adik-adik ini harus diingat di simbolnya. Baru sedikit aja sini ya, saya kasih tuh simbolnya nanti di tempat kerja kalau lihat simbol kayak gini. Nah ini, oh ini sensor jenis ini gitu ya. Ini jenis karakteristiknya. Nah ini yang cukup linear yang ini ya, jadi berubah linear sedikit. Nah ini kalau ini bentuknya ini eksponensial ya namanya, bentuknya ini sama yang ini. Kalau ini sedikit eh, linear juga ya, cuman ada gerakannya sedikit ya, berubah sedikit nih. TD ini ada kekuatannya, ada kelemahannya ya, nanti adik-adik bisa baca nih. Nah di sini ini cukup banyak ya sensor-sensornya, nanti adik-adik bisa baca sensor-sensornya. Nah, di sini nih ada sensor, ini beberapa sensor di sini ya, ada banyak nih. Mungkin saya bahas yang menarik ya, yang ada di lapangan gitu, yang adik-adik nanti temuin, sering temuin gitu. Sedikit aja sih di sini, ini ada beberapa sensor yang menurut saya menarik ya untuk dibahas. Ini ada sensor efek Hall ya, dirancang untuk merasakan objek magnetis dengan perubahan posisinya ya. Nah, jadi di sini kita bisa tahu perubahan posisi terhadap medan magnetnya.
Nah, ini buat amplifier biasanya nih dipakai nih, sensor efek Hall. Ya, ini ada sejarahnya juga, nanti ada bisa baca. Ini efek Hall ya, kayaknya pernah belajar ya di dasar di elektronika dasar ya, sensor efek Hall sih, nanti ada adik bisa baca sampai habis nih sensornya nih ya. Nah, ini jangan lupa tugasnya dikerjain ya adik-adik ya. Mungkin sampai sini aja dulu, bisa saya lanjutkan lagi. Tetap jaga kesehatan ya adik ya. Selamat siang.